Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Melinda, NPM 121 2017 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 5, yaitu mencari saldo per audit 31 Desember 2018, beban penyusutan untuk aset tetap, dan bagaimana jurnal koreksinya. Yang pertama, bisa dilihat di buku 1 halaman 160. Yang pertama kita akan membahas tentang bangunan dan prasarana, di mana saldo awal bangunan dan prasarana yaitu 1M 350 juta dan reklasifikasinya 1M 500 juta. Untuk mencari beban penyusutan per bulan, 1M 350 juta dibagi dengan 240, di mana 240 ini yaitu masa manfaat 20 tahun dikali 12, sehingga hasil beban penyusutan per bulannya 5.625.000. Yang kedua, 1M 500 juta dibagi dengan 240, hasilnya 6.250.000. Untuk beban penyusutan per kliennya 147.500.000. Beban penyusutan per auditnya, mencari beban penyusutan per audit, di mana 5.625 ini dikali dengan 12, sehingga hasilnya 67.500.000. Selanjutnya 6.250.000 ini dikali dengan 2. Kenapa 2? Karena pembelian pada bulan November, sehingga 2 bulan penyusutan. Jadi hasilnya 12.500.000. Untuk beban penyusutan per auditnya adalah 80 juta, di mana terdapat selisih 67.500 dari beban penyusutan per klien dikurang dengan beban penyusutan per audit, sehingga selisihnya 67.500.000. Selanjutnya untuk kendaraan bermotor. Saldo awal kendaraan bermotor 557.279, aset SGU 132.019.000, untuk truk Mitsubishi 240.629.000. Mencari beban penyusutan per bulannya sama dengan yang di atas, 550.279.000 dibagi dengan 60, di mana 60 ini masa manfaat 5 tahun dikali 12, sehingga hasil penyusutan per bulannya 9.171.317. Untuk yang selanjutnya 132.019.000 dibagi dengan 60, hasilnya 2.200.317. Untuk truk Mitsubishi 240.629.000 dibagi dengan 60, yaitu 4.010.483. Beban penyusutan per kliennya adalah 300.237.400. Beban penyusutan per audit, mencari beban penyusutan per auditnya 9.171 dikali dengan 12, sehingga hasilnya 110.055.800. Selanjutnya 2.200.317 dikali dengan 10. Kenapa 10? Karena pembelian pada bulan Maret, sehingga penyusutan 10 bulan, jadi dikali dengan 10, yaitu hasilnya 22.3.167. Selanjutnya 4.010.483 dikali dengan 6. Kenapa 6? Karena tanggal pembelian 25 Juni 2018, sehingga penyusutannya 6 bulan. Hasilnya 24.062.900. Total beban penyusutan praudi 31 Desember untuk kendaraan yaitu 156.121.867, di mana terdapat selisih antara penyusutan per klien dengan penyusutan praudit sebesar 144.115.533. Selanjutnya peralatan, saldo awal
Saldo awal peralatan 83.391.000. Selanjutnya 106.490.000, 9.890.000, dan 3 juta. Untuk mencari beban penjualan per bulannya, sama seperti yang di atas, 83.391.000 dibagi dengan 60, di mana masa manfaatnya 5 tahun dikali 12, sehingga hasilnya 1.389.850 dan 1.774.833, 164.833, dan 50.000. Beban penyusutan per kliennya yaitu 54.454.400. Mencari beban penyusutan per auditnya 1.389.850 dikali dengan 12 sehingga hasilnya 16.678.200. Lalu 1.774.833 dikali dengan 12 hasilnya 21.298.000. Lalu 164.833 dikali dengan 6. Kenapa 6? Karena pembelian pada bulan 7 yaitu bulan Juli. Jadi dikali 6 hasilnya 989.000. Sehingga total beban penyusutan per auditnya 38.965.200. Terdapat selisih antara beban penyusutan per klien dengan beban penyusutan per audit sebesar 15.489.200. Untuk jurnal koreksi, debit akumulasi depresiasi beban dan prasarana sebesar 67.500.000, akumulasi depresiasi kendaraan bermotor sebesar 170.108.217, debit akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 16.867.200, kredit beban penyusutan beban penyusutan pada beban operasional, beban penyusutan untuk beban operasional 186.975.417. Kredit beban penyusutan untuk beban produksi tak langsung 67.500.000. Jurnal koreksi yang kedua, beban penyusutan debit beban penyusutan 22.003.167 pada akumulasi depresiasi sewa aset sewa guna usaha 22.003.167. Jurnal yang ketiga, kendaraan bermotor baru debit 59.371.000, debit akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 16 juta, debit rugi aset tetap 4.629.000 pada kredit kendaraan bermotor lama 80 juta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.